Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita sampai hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita sempurnakan dengan doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menuntut ilmu dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar anak Ustaz semuanya? Semoga sehat ya. Selalu perhatikan protokol kesehatan. Apabila kita keluar rumah, pakai masker, kemudian sering cuci tangan, lalu jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dengan ikhtiar kemanusiaan ini, mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit, termasuk virus corona atau virus COVID-19. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus ini, sehingga kita bisa kembali ke sekolah dan bertemu seperti biasanya. Nah, Ustadz yang soleh dan soleha, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran tentang sholat. Judulnya adalah Sholat Kewajibanku. Apa judulnya? Ya, Sholat Kewajibanku. Nah, sholat kewajibanku ini terdapat di dalam bab yang kelima dari buku paket kita. Silakan nanti lihat buku paketnya tentang sholat kewajibanku. Terdapat pada bab 5. Baik, Nana Ustadz yang soleh dan soleha, kita lihat dulu KD-nya. Pertama ada KD 38. KD 38 ini memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Al-Quran Surah Al-Kautsar. Nah, Ustaz yakin kita semua, anak Ustaz semuanya sudah belajar juga sebelumnya pada tingkat yang lebih bawah, apakah di TK atau di kelas 1, 2, sudah belajar tentang sholat, malah sudah mempraktekkan setiap hari, dan setiap hari kita sudah melakukan sholat. Berarti materi tentang sholat ini tidaklah asing bagi kita. Cuman ada beberapa hal mungkin yang perlu kita pahami dari segi teorinya, sehingga nanti sholat kita bisa bernilai atau sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah Al-Kautsar itu dalam menceritakan tentang himbauan Allah kepada kita, ya, kewajiban kita kepada Allah dalam bentuk sholat dan berkurban. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, KD kita adalah KD 310, memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman. Melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan sekolah. Nah, apa hikmah? Hikmah itu artinya apa yang kita dapatkan
dari kita melakukan ibadah sholat itu, apa buahnya untuk kita, apa hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Nanti kita juga akan bicarakan lebih jelas pada pertemuan selanjutnya. Baik, next. Ya, nah Ustadz, di dalam sholat, ya, dalam sholat itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama tentu rukun sholat, ya, rukun sholat. Karena rukun sholat ini adalah bagian dari yang tidak bisa kita tinggalkan dalam sholat. Karena semua prosesi atau ibadah, gerakan, atau ucapan, bacaan yang kita laksanakan di dalam sholat, itu termasuk dalam rukun sholat. Kalau rukun sholat yang tertinggal, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi untuk itu kita harus memahami apa saja rukun sholat itu, sehingga tidak tertinggal ketika kita melaksanakan sholat dalam keseharian kita. Baik, kita lihat dulu. Rukun sholat itu ada dua, ya, ada dua kelompok besarnya. Pertama, rukun sholat yang disebut dengan rukun fi'liyah. Fi'liyah itu artinya adalah perbuatan. Jadi, apa yang kita lakukan dalam sholat, seperti misalnya niat, ya kan? Perbuatan itu artinya apa yang kita lakukan. Ya, niat, berdiri, ruku, ya, itu seperti itu misalnya. Nah, kemudian ada yang kedua namanya rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu, qauliyah artinya perkataan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca di dalam sholat kita itu. Nah, itu disebut dengan rukun qauliyah. Nah, kemudian pertama rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu adalah pertama niat. Ya. Kemudian yang kedua berdiri, tegak lurus, ya. Kemudian yang ketiga ruku dan tumakninah. Tumakninah itu artinya ketika kita setelah ruku lalu kita berhenti sebentar atau disebut dengan tenang, itu namanya tumakninah. Nah, itu bagian dari rukun sholat. Yang ketiga adalah i'tidal. Kembali dari ruku, kemudian disertakan dengan tumakninah, berhenti sebentar atau tenang. Kemudian yang keempat, sujud dan tumakninah. Sujud dan tumakninah. Kemudian duduk antara dua sujud dan tumakninah. Duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Kemudian duduk tasyahud akhir. Lalu yang terakhir adalah tertib. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun fi'liyah. Ya. Kemudian kita masuk kepada rukun qauliyah. Rukun qauliyah adalah pertama takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar. Gerakan ini itu disebut dengan rukun qauliyah, takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bacaan-bacaan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu mulai dari basmalah sampai dengan waladhdallin, itu namanya rukun qauliyah. Nah, selanjutnya kita juga yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bagian dari rukun qauliyah. Lalu membaca selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itulah membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membaca selawat Nabi namanya. Kemudian mengucapkan salam yang pertama ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke kanan saja. Itu adalah bagian dari rukun fi'liyah, rukun qauliyah. Kalau ke kiri itu tidak termasuk rukun lagi. Itu termasuk sunnah sholat. Nah, dan Ustaz, ini dua macam rukun sholat. Ya, apa yang pertama tadi? Ya, bagus. Yang pertama rukun fi'liyah. Kemudian ada yang kedua, pintar, rukun qauliyah. Nah, untuk lebih jelas nanti Ustaz juga bisa baca buku paket kita yang telah kita miliki. Baik, lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini dia. Makna sholat sebagai wujud pemahaman Al-Quran Surah Al-Kautsar. Ya. Nanti bisa Ustaz buka Al-Quran, lihat Surah Al-Kautsar. Nah, jadi makna dari pemahaman kita kepada Surah Al-Kautsar itu adalah ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, apa maknanya dari pemahaman kita kepada Surah Al-Kautsar itu? Yang pertama adalah jadikan sholat hanya karena Allah. Ya, ingat, jadikan sholat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan hasil sembelihan itu hanya ikhlas karena Allah. Jadi, kemudian jangan seperti orang musyrik. Nah, bagaimana orang musyrik? Mereka sujud dan mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita beribadah, sujud, kemudian mempersembahkan sembelihan kita atau kurban kita kepada selain Allah, itu jatuh kepada musyrik. Ya. Perbuatannya disebut dengan syirik, orang yang melakukannya disebut dengan musyrik, mempersekutukan Allah, mencarikan tandingan untuk Allah. Itu tidak boleh. Jadi dalam sholat itu kita hanya mempersembahkan, menjadikan sholat kita hanya karena Allah semata, dan menjadikan hasil sembelihan kita, mempersembahkan hasil sembelihan kita atau kurban kita itu hanya kepada Allah juga. Tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, Ustaz, mudah-mudahan dengan memahami surah Al-Kautsar, kita bisa menjadikan sholat kita hanya karena Allah, lalu kita berkurban juga hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Ya, selanjutnya kita masuk kepada KD yang kedua tadi, punya hikmah sholat. Apa hasil? Ya, hikmah itu artinya hasil atau buah. Apa buah yang kita bisa petik dari sholat yang kita lakukan setiap hari? Setiap hari, setidaknya 5 kali sehari semalam kita melakukan sholat. Nah, yang pertama, buahnya adalah kita menjadi orang yang suka menolong. Ya, orang yang sholat, dia akan suka membantu orang lain atau menolong. Nanti bisa lihat Al-Quran surah yang kedua ayat 45. Dibaca saja dan dipahami apa maknanya. Nah, kemudian yang kedua, sholat itu bisa mencegah. Ya. Jadi dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholat karena Allah, maka perbuatan kejinya bisa dicegah. Tidak jadi dia melakukan kekejian. Tidak jadi dia melakukan kemungkaran. Nah, itu efek atau hasil atau buah dari sholat kita. Bila saya bisa lihat nanti Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, yang ketiga, dari sholat itu kita bisa menjauhkan diri dari sifat kikir, pelit, ya, pelit. Nah, saya bisa lihat nanti surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Nah, yang terakhir, hikmah sholat itu atau apa yang kita dapatkan dari sholat adalah ciri orang bertakwa. Jadi orang yang sholat itu bagian dari ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3. Nah, Ustaz, itu adalah bagian dari hikmah sholat. Next. Ya, kita sampai di penghujung. Baik, Ustaz.
Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.